Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Jami'ul Farid lil As'ilati wal Ajwibati ala Kitab Tauhid. Tanya jawab seputar tauhid yang disusun oleh Syekh Abdullah Ibnu Jarullah Al-Jarullah rahimahullahu taala. Dan sekarang kita masih berada pada pembahasan bab yang ke-51, yaitu bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Yaitu kutipan dari ayat Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-180, yang artinya, dan Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah kepadanya dengan menggunakan nama tersebut, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran terhadap nama-nama Allah, kelak mereka akan dibalas atas apa yang mereka perbuat. Dan kita sampai pada soal jawab pertanyaan yang ketiga. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, soal pertanyaan, ma huwal ilhadu, apa yang dimaksud dengan ilhad? Wa zarul ladina yulhiduna. Ya, di dalam ayat itu disebutkan wa zarul ladina yulhiduna, dan tinggalkanlah orang-orang yang mengilhad, orang-orang yang yulhidun. Yang tadi sudah kita terjemahkan, yulhiduna maknanya adalah menyimpang. Wa ma ma'nal ilhad, dan apakah makna ilhad tersebut? Fi asma'illah, terhadap nama-nama Allah. Wadhkur anwa'ahu ma'ad tamtsili laha, dan sebutkan macam-macamnya bersama dengan contohnya. Jadi apa makna ilhad? Kemudian atau apa makna ilhad secara umum? Kemudian apa makna ilhad terhadap nama-nama Allah? Kemudian sebutkan macam-macamnya beserta contoh. Al-jawab, jawabannya, al-ilhadu huwal udulu anil qasdi wal mailu wal inhiraf. Al-ilhad adalah berpaling atau menyimpang dari maksud dan miring, ya, condong. Secara gampangnya sebenarnya ilhad itu menyimpang, gitu saja. Wa minhu, dan dari kata ilhad ini diambillah al-lahdu, yaitu lahat, fil qabri, di dalam kuburan. Tahu liang lahat? Nah, itu diambil dari kata ilhad, atau al-ilhad itu memiliki yaitu kesamaan dari pengambilan katanya. Al-lahdu fil qabri linhirafihi ila jihatil qiblah. Dinamakan lahat karena lahat itu miring ke arah kiblat. Ya, liang lahat
Itu liang yang miring ke arah kiblat. Jadi orang ketika dimakamkan itu dimiringkan ke arah kiblat. Nah, itu secara apa? Makna bahasa. Ilhad itu bermakna menyimpang, miring, condong. Wa makna ilhadi fi asma'illah, adapun makna ilhad terhadap nama-nama Allah adalah al-udulu biha, menyimpang darinya atau menyelewengkannya, wa bihaqaiqiha wa ma'aniha anil haqqis sabit, menyelewengkan makna-maknanya dan hakikat-hakikatnya dari kebenaran. Ya, simpelnya ilhad terhadap nama Allah adalah menyimpang dari kebenaran terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada sekelompok orang yang menyimpang di dalam meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang menyimpang dari kebenaran terhadap akidahnya terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan tauhidul asma'i was sifat. Jadi tidak semua kaum muslimin itu benar di dalam memahami tauhid al-asma' was sifat. Sama seperti tidak semua kaum muslimin benar di dalam mempraktekkan tauhid al-uluhiyah. Maka dari itu orang-orang yang menyimpang dari kebenaran di dalam masalah tauhidul asma'i was sifat itu disebut dengan al-mulhid, orang-orang yang menyimpang. Alladzina yulhidun, yaitu orang-orang yang menyimpang, yang disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 180 yang menjadi judul bab. Taib. Wa huwa anwa', dan macam-macamnya. Macam-macam apa? Penyimpangan terhadap asma was sifat. Penyimpangan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sini al-mu'allif menyebutkan ada 5 macam penyimpangan setidaknya. Awalan, yang pertama, tasmiyatul asnami biha, menamai berhala dengan nama-nama Allah. Kama yaf'aluhul musyrikuna, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Haitsu sammul lata minal ilah, di mana mereka menamai berhala. Lata diambil dari kata al-ilah, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menamai berhala dengan nama Allah. Ini termasuk penyimpangan. Wal Uzza minal Aziz, mereka menamai berhala dengan nama Uzza yang diambil dari nama Allah Al-Aziz, yang maha perkasa, yang memiliki izzah. Wa Manata, dan mereka menamai berhala dengan nama Manat minal Mannan, diambil dari nama Allah Al-Mannan, yang maha memberi karunia. Nah, jadi ini penyimpangan yang pertama terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Menamai berhala yang disembah selain Allah dengan nama-nama Allah. Maka nama-nama Allah tidak pantas disematkan, jangankan kepada makhluk, apalagi kepada makhluk yang disembah. Menamai nama Allah, menamai makhluk dengan nama khusus Allah saja tidak boleh, apalagi menamai berhala yang disembah selain Allah. Maka jelas ini termasuk penyimpangan terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Taib, untuk penyimpangan jenis ini ada nggak kira-kira di sekitar kita? Ada nggak menamai berhala dengan nama Allah? Pohon keramat misalnya dinamai dengan nama Allah.
atau diambil dari nama Allah? Patung mungkin, atau apalah itu? Nggak ada ya? Ya. Jadi di sini hanya dicontohkan perbuatan orang-orang musyrik di zaman dahulu. Lata, Uzza dan Manat ini adalah berhala-berhala besar yang dimiliki oleh masyarakat jahiliyah, dan itu diambil dari nama Allah. Baik, tsaniyan yang kedua, tasmiyatuhu ta'ala bima la yaliqu bijalalih. Menamai Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak sesuai, yang tidak layak sesuai dengan kemuliaannya. Ini penyimpangan yang kedua, menamai Allah dengan nama yang tidak layak bagi Allah. Katasmiyatin nasara lahu aban, sebagaimana orang Nasara menamai Allah dengan Bapak, Tuhan Bapak. Padahal Bapak itu adalah apa? Nama atau sifat yang melekat pada makhluk. Ada bapak, ada anak. Ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Allah bukan bapak dari siapapun dan Allah juga bukan anak dari siapapun. Maka menamai Allah dengan bapak termasuk penyimpangan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ada enggak ini contoh yang lain? Menamai Allah dengan nama yang tidak layak. Menamai Allah dengan nama yang tidak layak bagi Allah. Pernah dengar kayaknya, tapi lupa. Itu masih banyak makna ya. Dalam bahasa dahulu bisa bermakna Tuhan. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas-jelas saja, yang jelas-jelas. Jangan yang kontroversi. Kalau dulu kalau disandarkan kepada Allah itu pernah ada, yaitu firman Allah. Firman Allah disifati dengan sifat yang tidak layak. Maaf, pernah mendengar Al-Quran adalah kitab apa? Itu nggak layak lah disebutkan. Nah itu, tapi Al-Quran disifati dengan sifat yang nggak layak. Nah Al-Quran sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, kalamullah, disifati dengan yang tidak layak. Ini termasuk penyimpangan dalam masalah ini. Jadi mensifati firman Allah dengan sifat yang tidak layak. Ya, firman Allah itu ya tadi tidak layak. Taib, itu yang kedua. Salisan, yang ketiga, wasfuhu ta'ala bin naqaisi, mensifati Allah Ta'ala dengan sifat yang kurang. Kaqaulil Yahudi, seperti ucapan orang Yahudi, innallaha faqir, Allah itu faqir. Faqir itu sifat kurang. Makhluk fakir itu berarti kekurangan harta. Maka Allah jika disifati dengan sifat fakir, ini termasuk di antara penyimpangan di dalam asma wa sifat. Wa qauluhum atau wa qaulihim, dan juga ucapan mereka, innahu staraha, bahwasanya Allah itu istirahat. Ya, Allah itu istirahat, mensifati Allah dengan sifat yang kurang. Wa qaulihim, dan juga ucapan mereka, yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu.
Terbelenggu artinya tidak bisa bergerak, tidak bisa leluasa. Nah juga apa? Penyematan sifat-sifat kepada Allah yang memiliki makna kurang. Maka Allah itu ghani, maha kaya, bukan fakir. Dan Allah itu al-hayyul qayyum, maha hidup, maha berdiri sendiri, tidak butuh istirahat. La ya'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak yaitu mengalami lupa ataupun mengantuk dan juga tidak tidur. Jadi Allah nggak istirahat. Ya, dan juga tangan Allah itu terbentang. Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang, leluasa, bukan apa terbelenggu. Nah, maka sifat-sifat yang kurang itu tidak pantas disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu kita perhatikan sifat kurang bagi Allah itu jangan kita samakan dengan manusia. Ada kalanya bagi manusia, orang yang memiliki sifat seperti itu orang yang memiliki kekurangan. Tapi bagi Allah justru kesempurnaan. Contohnya apa? Manusia kalau tidak punya anak kurang enggak? Orang. Manusia hidup menyendiri, misalkan. Ini manusia yang kurang, kan gitu. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala sendiri wahid itu sempurna. Justru kalau Allah menikah, naudzubillah min dzalik, kalau Allah memiliki anak, memiliki orang tua, ini kurang bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita samakan sifat-sifat Allah dengan makhluk sehingga menilai sama. Kekurangan bagi Allah belum tentu kekurangan bagi makhluk. Ya, kalau kita menetapkan Allah memiliki anak, itu kurang bagi Allah. Karena Allah memiliki sifat maha sempurna, maha kaya, tidak butuh bantuan siapapun, tidak butuh makhluk apapun. Sedangkan manusia adalah makhluk sosial yang dia tidak bisa hidup sendiri. Jadi kalau ada manusia hidup sendiri, kurang hidupnya, tidak sempurna hidupnya. Tapi ketika manusia menikah, memiliki pasangan, memiliki anak, maka sempurna hidupnya. Ya, jadi mensifati sifat yang kurang bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula manusia nggak bisa istirahat. Ini bukan berarti manusia yang sempurna. Nggak bisa tidur, nggak bisa istirahat. Karena manusia butuh istirahat, sehingga orang yang tidak bisa istirahat hidupnya tidak sempurna. Tapi ketika bisa makan, bisa tidur, bisa berkeluarga, sempurna manusia. Ya bisa makan juga, sempurna manusia. Orang nggak bisa makan nggak sempurna, hidupnya kurang. Tapi beda dengan Allah SWT. Allah tidak makan, tidak minum, ya, dan juga tidak istirahat. Nah, ini menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kalanya sifat itu ditinjau bagi makhluk sempurna, tapi bagi Allah tidak sempurna. Maka penyimpangan terhadap nama dan sifat Allah ketika kita menyematkan sifat yang kurang bagi Allah Subhanahu wa taala. Taib, itu yang ketiga. Rabi'an, yang keempat, ta'tilul asma'il husna an ma'aniha. Menolak atau meniadakan nama-nama Allah yang indah dari makna-maknanya. Wajahdu haqaiqiha, dan mengingkari hakikatnya. Kaqauli man yaqulu minal jahmiyah, seperti ucapan Jahmiyah fi asma'illah, tentang nama-nama Allah, annaha alfazun mujarradatun, nama Allah itu hanya sekedar lafaz, hanya sekedar kata, la tatadammanu sifatin wala ma'aniya, yang tidak mengandung sifat dan makna-makna. Fayaqulun, sehingga mereka mengatakan fis sami, terhadap nama Allah as-sami'. Allah memiliki nama as-sami',
Yang secara bahasa artinya apa? Mendengar. Al-basir secara bahasa artinya apa? Melihat. Maka mereka mengatakan Allah itu as-sami al-basir. Masalan contohnya sami'un bila sam'in. Allah memiliki nama as-sami tapi Allah tidak mendengar. Basirun bila basarin. Allah memiliki yaitu nama basir tetapi tidak bisa melihat. Ya, wa nahwu dzalika ta'ala Allahu an qaulihim, dan selainnya maha tinggi Allah dari ucapan mereka. Taib. Jadi termasuk penyimpangan terhadap nama Allah adalah menafikan, meniadakan sifat yang terkandung di dalam nama tersebut. Allah itu memang namanya As-Sami, tapi Allah tidak memiliki pendengaran. Allah itu memang namanya Al-Basir, tetapi Allah itu tidak bisa melihat. Ini penyimpangan terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama-nama yang melekat pada Allah yang mengandung sifat, ya, itu ditiadakan oleh kelompok tersebut atau oleh kelompok yang menyimpang. Ya. Sahih kalau makhluk bisa jadi antara nama dan sifat itu tidak selaras. Namanya saleh tapi kelakuannya tidak soleh. Itu ada makhluk ada. Namanya Muhammad yang maknanya terpuji tapi sifatnya tidak terpuji. Inilah yang membedakan antara nama makhluk dengan Allah. Nama Allah semuanya husna, dan di antara kandungan makna husna, indah, itu selaras antara nama dan sifat yang terkandung di dalamnya. Allah itu Ar-Rahman, memiliki sifat rahmat yang luas. Allah itu Ar-Razzaq, memiliki kandungan sifat maha pemberi rizki. Allah itu As-Sami, memiliki kandungan sifat maha mendengar. Allah itu Al-Basir, memiliki kandungan sifat maha melihat. Jadi semua nama Allah itu mengandung makna sifat. Al-Quddus, yang maha suci, ya Allah memang maha suci. Ya. Al-Hayyu, yang maha hidup, memang Allah itu sifatnya hidup, Allah tidak mati. Al-Qayyum, memiliki makna kandungan berdiri sendiri, ya, tidak butuh siapapun. Al-Ghani, maha kaya, berarti Allah tidak fakir, tidak butuh bantuan siapapun. Jadi termasuk penyimpangan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah meniadakan sifat yang terkandung di dalam nama-nama Allah. Seperti tadi disebutkan, seperti keyakinan Jahmiyah, itu hanya sekedar nama tanpa makna. Ya, kalau makhluk oke lah. Kadang-kadang ada nama tapi tidak sesuai dengan maknanya. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak. Nama Allah itu husna, dan di antara makna husna itu selaras dengan sifat yang terkandung di dalamnya. Taib, ini yang keempat. Dan yang kelima, khamisan tashbihu sifatihi ta'ala bi sifati khalqihi, menyerupakan sifatnya, sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluknya. Kama yaf'aluhul musyabbihatu, seperti yang dilakukan oleh al-musyabbihah, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Fayaquluna, maka mereka mengatakan lahu wajhun ka wajhi, Allah memiliki wajah seperti wajahku. Wa yadun ka yadi, Allah memiliki tangan seperti tanganku. Ta'ala Allahu an qaulil mulhidina 'uluwan kabira. Maka maha tinggi Allah dari ucapan orang-orang yang menyimpang terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya dengan ketinggian yang besar. Nah, masyarakat muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah penyimpangan terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui bagian yang menyimpang, lantas yang benar yang mana?
Bagaimana supaya kita tidak menyimpang terhadap nama dan sifat Allah? Maka kita beranjak pada soal berikutnya. Soal, pertanyaan. Qala al-muallif rahimahullah. Uzkur madhhab ahli sunnati wal jamaah fi asma'illahi wa sifatihi. Sebutkan madhab ahli sunnah wal jamaah terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bagaimanakah sifat atau sikap ahli sunnah wal jamaah terkait dengan asma wa sifat? Al-jawab, jawabannya, madhabuhum, madhab mereka ahli sunnah fi dhalik, terhadap asma wa sifat, al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi, beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Jadi ketika menjumpai nama-nama dan sifat, maka yang pertama beriman dulu, percaya, tidak menolak. Allati wasafallahu biha nafsahu, yang Allah sifatkan dirinya sendiri. Allah yang menyebutkan Allah itu punya nama ini dan itu, Allah juga menyebutkan punya sifat ini dan itu. Maka kita langsung beriman tanpa perlu mempertanyakan benar tidaknya. Allah itu maha, misalnya Allah itu As-Sami Al-Basir, ya Allah itu memiliki nama As-Sami Al-Basir. Ya. Allah itu memiliki tangan, di dalam Al-Quran banyak disebutkan, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Iya, Allah punya tangan. Kita beriman. Jadi setiap datang nama dan sifat Allah, maka yang pertama kita harus mengimaninya. Jangan menolak, jangan mempertanyakannya, karena Allah yang menamai diri sendiri dengannya. Wa wasafahu biha rasuluhu, dan apa yang juga disifati oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati Allah dengan sifat-sifat tertentu dengan hadis yang sahih, maka kita wajib mengimaninya. Apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita wajib mempercayainya. Wa itsbatuha ala ma yaliq, dan menetapkannya sesuai dengan yang layak bijalalillahi wa 'azamatihi, dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Isbatan bila tamsil, menetapkan tanpa menyerupakan, wa tanzihan bila ta'til, dan mensucikan tanpa meniadakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dua hal ini kebanyakan manusia menyimpang di dalamnya. Niatnya baik, ingin menetapkan nama dan sifat Allah, tetapi ternyata terjatuh pada penyimpangan. Seperti bagian yang terakhir tadi, yang kelima, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Allah punya tangan, iya, ya tangan seperti tangan kita. Ini keliru. Benar dia menetapkan, tetapi dia menyerupakan. Ya, Allah punya wajah, iya, seperti wajah makhluk. Nah, ini juga salah. Dia benar di dalam menetapkan Allah punya apa? Wajah, Allah punya tangan, Allah punya kaki. Ini semua dalilnya sahih. Tetapi yang salah adalah menyerupakan sifat-sifat tersebut dengan makhluk. Tapi penyerupaan seperti ini jarang. Ya, hanya saja yang menuduh ahlus sunnah seperti ini banyak. Ketika kita menetapkan wajah bagi Allah, tangan bagi Allah, sifat turun bagi Allah, serta merta mereka menuduh ahlus sunnah wal jamaah itu musyabbihah, menuduh orang-orang yang menetapkan sifat Allah itu menyamakan Allah dengan makhluknya, padahal tidak lazim, tidak melazimkan. Kita menetapkan sifat bagi Allah tidak melazimkan kita menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya. Kita hanya menetapkan Allah memiliki nama dan sifat yang sesuai dengan kemuliaan dan ketinggiannya, apapun itu, mau sifat yad tangan, sifat ar-rijl kaki, sifat asak betis,
sifat al-wajh, wajah, sifat an-nuzul, Allah turun ke langit dunia, itu kita semua sifati atau kita tetapkan, tapi kita tidak menyerupakan. Ya, jadi Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan tanpa menyerupakan. Wa tanzihan bila ta'til, ini juga yang keliru banyak orang, yaitu mensucikan Allah tetapi tanpa meniadakan sifat Allah. Adapun kebanyakan manusia ini keliru dalam masalah ini. Mereka ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala, tapi justru jatuh pada penyimpangan meniadakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tadi, agar tidak terkesan menyamakan antara Allah dengan makhluk, maka ketika menjumpai misalnya sifat Allah itu memiliki tangan, maka mereka menolaknya. Niat mereka baik, ingin mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk. Tapi mereka salah ketika meniadakan sifat tangan bagi Allah. Alasan mereka, kalau kita tetapkan maka kita berarti telah menyamakan Allah dengan makhluk. Maka sekali lagi, tidak melazimkan menetapkan sifat Allah itu berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Dan ini masuk akal sekali jamaah. Kita menetapkan manusia, makhluk hidup, hewan memiliki sifat-sifat yang sama dengan manusia. Apakah melazimkan kita menyamakan manusia dengan hewan? Tentu tidak. Ya, apakah monyet punya tangan? Punya. Oh, berarti kamu menyamakan monyet dengan manusia. Bisa nggak diterima seperti itu? Ya. Apakah sapi punya kaki? Punya. Berarti kamu menyamakan sapi dengan manusia. Ya beda Thomas, kakinya sapi seperti itu, kakinya manusia seperti ini. Ya seperti itulah Allah Subhanahu wa taala. Kakinya Allah seperti yang Allah sifatkan tanpa kita ketahui, karena Allah tidak mengabarkan. Allah hanya mengabarkan Allah memiliki kaki dalam nas Al-Quran. Tapi kita nggak tahu hakikatnya. Tapi kita tahu makna kaki itu ya seperti yang kita pahami, tetapi tidak serupa dengan kaki manusia. Selesai. Ya, semudah itu meyakini nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mendengar nama dan sifat Allah, yakini itu benar, tapi kita tidak tahu hakikatnya. Dalam artian kita tidak tahu bentuknya, dan kita dilarang mempertanyakannya, membayangkannya. Yang boleh hanya mengimani, ya, dan menetapkan maknanya sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita menetapkan tanpa menyerupakan, mensucikan tanpa meniadakan, ini sebagaimana firman Allah taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun juga, namun dia maha mendengar lagi maha melihat. Perhatikan, ayat ini sangat jelas bahwa tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Tetapi Allah menetapkan bahwa Allah itu maha mendengar, maha melihat. Jadi nama dan sifat Allah ada, tapi tidak sama dengan makhluknya. Selesai perkara. Ya, jadi kalau kita ditanya bagaimana nama dan sifat Allah, ya ada, tapi sesuai dengan kemuliaan dan ketinggian Allah, tidak sama dengan makhluknya. Allah punya wajah bukan seperti wajah kita. Wajah Allah itu wajah yang mulia, yang sesuai dengan kemuliaan dan ketinggiannya, tidak sama dengan makhluknya. Gimana? Nggak bisa dibayangkan, karena kita belum pernah melihat wajah Allah. Kita bisa menetapkan hakikatnya kalau kita sudah pernah melihatnya secara langsung atau kita melihat yang serupa. Nah, masalahnya dua hal ini tidak bisa kita lakukan. Kita tidak pernah melihat Allah secara langsung, dan kita tidak melihat, dan memang tidak ada yang serupa dengan Allah. Jadi bagaimana? Ya sudah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kita tetapkan sesuai dengan kemuliaan dan ketinggian Allah, tanpa perlu kita membayangkan.
Nah, ini untuk menegaskan juga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada sesuatu yang memang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Ya, kita sering mengatakan akal manusia itu terbatas. Tapi mengapa ketika kita mencoba untuk memahami nama-nama dan sifat Allah, memaksakan diri harus masuk akal, ya, sehingga kalau kita menetapkan nama dan sifat Allah berarti kita menyamakan Allah. Tangan seperti apa? Harus ada wujudnya? Ya nggak bisa. Kita menetapkan tangan bagi Allah sesuai dengan kemuliaan dan ketinggiannya, itu sudah sangat proporsional, nggak bisa lebih, nggak bisa kurang. Masalahnya orang-orang yang menyimpang itu, sebelum mereka menuduh Ahlussunnah wal Jamaah dengan musyabbihah, mereka paksakan diri dulu untuk membayangkan sifat Allah. Ini kesalahan mereka. Jadi ketika mendengar sifat tangan, langsung yang terbesit, tangan seperti ini. Oh, kalau gitu nggak boleh kita tetapkan sifat Allah tangan, supaya tidak menyamakan Allah. Nah, itu yang mereka paksakan, ya nggak akan ketemu. Mereka pinginnya kita itu menyucikan Allah dari sifat makhluk, ya sudah. Kita tetapkan apa adanya, nggak bisa, karena sesuatu itu harus ada wujudnya. Maka kita katakan tidak semua harus kita ketahui wujudnya. Roh saja, tahu nggak kamu wujudnya seperti apa? Tapi kamu beriman nggak ada roh itu? Ada. Gimana wujudnya? Wallahu alam. Ya sama. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat yang tidak serupa dengan makhluknya. Tapi kita yakini sifat Allah ada. Allah punya tangan, punya wajah, punya kaki. Tapi bagaimana hakikatnya kita tidak tahu. Sama seperti roh, kita yakin manusia itu punya roh, tapi gimana wujudnya nggak tahu kita. Jangan memaksakan diri untuk memahami di luar batas akal kemampuan kita. Nah, itu Ahlussunnah wal Jamaah mudah dalam beragam, tidak membebani diri terlalu berlebihan. Taib. Soal pertanyaan berikutnya, ma mithalul asma'il husna. Ini ringan ya. Apa contoh-contoh dari asma'ul husna? Al-jawab, jawabannya Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Sami', Al-Basir, Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Halim, Al-Azim, Al-Ali, Al-Kabir, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Itu semua nama Allah. Dan sekali lagi, setiap nama Allah itu mengandung makna yang sesuai atau makna sifat yang sesuai dengan kemuliaan dan ketinggian Allah. Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahman mengandung makna apa? Allah memiliki sifat rahmat. Ar-Rahim juga sama. As-Sami memiliki sifat mendengar. Al-Basir memiliki sifat melihat. Al-Aziz memiliki sifat izzah, mulia, perkasa. Al-Hakim memiliki sifat hikmah, bijaksana. Al-Halim memiliki sifat al-hilm, lembut. Al-Azim memiliki sifat al-azamah, agung. Al-Ali memiliki sifat tinggi. Al-Kabir memiliki sifat besar. Al-Hayyul Qayyum memiliki sifat hidup dan berdiri sendiri. Nah, itu Asmaul Husna. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kita beralih pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya, ahsaha dakhalal jannah, ia akan masuk surga. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Lanjut, soal pertanyaan, ma makna ihsa'iha? Apa makna barang siapa yang menghafalnya? Wa hal hiya munhasiratun fi hadzal adad? Dan apakah nama Allah itu terbatas dalam bilangan ini berapa? 99. Apakah nama Allah itu hanya 99?
Ma'adzikrid dalil beserta dalilnya. Jadi apa makna man ahsaha dan apakah nama Allah itu hanya 99? Al-jawab, jawabannya, li ihsa'iha 3 maratib. Menghafal nama Allah itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, ihsa'u al-fadhiha wa adadiha, menghafal nama dan jumlahnya. Ya, berarti 99 yang Allah sebutkan itu dihafal. Ini syarat pertama atau tingkatan pertama yang paling rendah. Kemudian tingkatan yang kedua, fahmu ma'aniha wa madluliha, memahami maknanya dan apa yang ditunjukkan dari nama tersebut. Dan ini sudah kita sampaikan, cara memahami makna dan sifat Allah adalah menetapkan nama sesuai dengan kandungan sifat Allah, sesuai dengan ketinggian dan kesempurnaannya. Maka ketika kita membaca Ar-Rahman, maka langsung terbesit di dalam benak kita makna Ar-Rahman adalah Tuhan yang maha memiliki rahmat, yang ditunjukkan darinya bahwasanya tidak ada satupun makhluk yang luput dari rahmat Allah. Ketika mendengar nama Allah Ar-Razzaq, terbesit di dalam hati kita, Allah itu yang maha memberi rezeki. Dan makna yang ditunjukkan darinya adalah tidak ada makhluk pun yang tidak mendapatkan rezeki dari Allah. Termasuk juga tidak perlu kita khawatir atas rezeki kita, karena Allah itu yang memberikan rezeki. Nah, maka dari itu, kalau ada orang yang menghafal nama dan sifat Allah yang 99 tadi, tetapi dia tidak faham makna yang ditunjukkannya, maka kurang, tidak memenuhi syarat, sehingga tidak mendapatkan keutamaan untuk masuk surga lewat jalur ini. Ya, hafal Asmaul Husna, hafal, tapi maknanya apa? Tidak ada, atau tidak faham, atau kurang faham, atau tidak sepenuhnya faham. Begitu khawatir terhadap rezekinya sehingga menghalalkan berbagai macam cara, padahal dia baca nama Allah Ar-Razzaq. Apa fungsinya Anda menghafal nama Allah Ar-Razzaq tapi Anda khawatir terhadap rezeki Anda? Berarti Anda tidak faham kandungan makna Ar-Razzaq. Ya, Allah memiliki nama Asy-Syafi, yang maha menyembuhkan, tetapi ternyata dia minta kesembuhan ke dukun, ya, ke paranormal. Apa artinya Anda menghafalkan nama Allah Asy-Syafi tapi Anda tidak meminta kesembuhan kepada Tuhan yang maha menyembuhkan? Nah, seperti itu. Itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, du'aullahi biha, berdoa kepada Allah dengan menggunakannya. Doaan ibadatan atau doa ibadatin wa thana'in, baik doa ibadah atau pujian, wa doa mas'alatin wa talabin, atau doa meminta dan memohon. Ya, bagaimana doa ibadah dan sana? Ya, berzikir dengan menyebut nama Allah Al-Husna, ya Razzaq, ya Hayyu, ya Qayyum, dibaca. Nah, ini apa? Kita berdoa menyebut nama Allah dalam rangka ibadah. Hanya dengan sekedar menyebut nama Allah itu kita sudah masuk berdoa ibadah, atau berdoa dengan meminta. Dan nanti akan disebutkan caranya, ya, bagaimana meminta kepada Allah dengan memanfaatkan nama Allah. Taib. Kemudian pertanyaan berikutnya apa tadi? Apakah nama Allah terbatas hanya 99? Maka jawabannya, wahya ghairu munhasiratin fi hadzal adad. Nama Allah itu tidak terbatas pada bilangan ini, yaitu hanya 99. Bidalili qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan dalil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
as'alukallahumma bikulli ismin huwalak. Aku memohon kepadamu ya Allah dengan setiap nama yang engkau miliki. Sammaita bihi nafsak, yang engkau namai dirimu sendiri dengannya. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama yang engkau turunkan di dalam kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama yang engkau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu. Awis ta'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama yang engkau sembunyikan di dalam ilmu ghaibmu. Nah, perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, kata al-muallif rahimahullah, faja'ala asma'ahu thalathata aqsam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya ini menjadikan nama Allah terbagi menjadi 3. Qismun samma bihi nafsah. Bagian yang pertama adalah nama-nama yang Allah sebutkan sendiri di dalam dirinya. Fa'azharahu liman sya'a min khalqih, maka Allah tampakkan nama itu kepada siapa yang Allah kehendaki dari makhluknya. Wa qismun anzala bihi kitabahu wa ta'arrafa bihi ila ibadihi. Dan yang kedua adalah nama yang Allah turunkan di dalam kitabnya, yang dengannya hamba-hambanya itu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk di dalamnya apa yang diajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah turunkan di dalam kitabnya, atau apa yang Allah wahyukan kepada nabinya di dalam as-sunnah. Wa qismun, dan yang ketiga adalah ista'thara bihi fi ilmi ghaibih, nama yang Allah simpan di dalam ilmu ghaibnya. Falam yattali alaihi ahadan min khalqi, dan tidak ada satupun dari makhluk yang bisa mengetahuinya. Yang namanya disimpan itu nanti suatu saat akan ditambahkan oleh Allah, tapi nggak sekarang. Ya, perhatikan, berarti ketika Allah atau Rasulullah SAW menyebutkan Allah memiliki 99 nama, barang siapa yang menghafalnya maka masuk surga, ini tidak menunjukkan nama Allah hanya 99. Karena kalau kita coba hitung di dalam Al-Quran, ya memang bisa sampai 99. Tapi kan nama Allah tidak hanya yang disebutkan di dalam Al-Quran, ada nama Allah yang disimpan. Ada yang penasaran apa itu? Nama Allah yang Allah simpan dalam ilmu gaibnya. Ya, mungkin kita semua penasaran. Tapi setidaknya ya Allah Subhanahu wa taala menyimpan itu ya dengan hikmah tertentu. Yang nanti mungkin itu menjadi hadiah bagi hamba-hamba Allah yang masuk surga. Ya. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat yang sempurna yang sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dan itu disebutkan jumlahnya 99. Selain itu masih ada nama yang lain yang Allah sembunyikan. Taib. Soal pertanyaan berikutnya, ma kaifiyatu su'alillahi bi asma'ihil husna? Bagaimana cara kita meminta kepada Allah dengan memanfaatkan Asmaul Husna? Perhatikan. Jawabannya yus'alu atau yas'alu, seorang hamba meminta likulli matlubin, dengan setiap apa yang diinginkan, bil ismil muqtadhi lidzalik, dengan nama Allah yang memiliki kaitan dengan permintaan kita. Lidzalikal matlubil munasib li husulihi, sesuai dengan apa yang diinginkan, yang sesuai dengan maksud dan tujuannya. Maka contohnya, faman sa'alallaha al-ilma, barang siapa yang meminta kepada Allah ilmu,
sa'alahu bismihi al-alim, maka mintalah dengan nama Allah al-alim. Wa man sa'alahu rizqa sa'alahu bi ismihi ar-razzaq, siapa yang meminta kepada Allah rizki, maka memintalah dengan menyebut nama Allah ar-razzaq. Sehingga penerapannya gimana? Taqul, engkau bisa mengucapkan ya alim alimni, wahai Tuhan yang maha mengetahui, ajarilah aku. Ya Razzaq urzuqni, wahai Tuhan yang maha memberi rizki, berilah aku rizki. Ya Rahman irhamni, wahai Tuhan yang maha pengasih, kasihanilah diriku. Wa hakadha baqiyatul asmaul husna, dan seperti ini yang lain dari nama-nama Allah. Nah, tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini berarti menuntut kita untuk mengetahui nama-nama Allah yang sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Jangan sampai keliru, jangan sampai salah. Ya, kita ingin memohon kepada Allah apa misalnya, tapi namanya itu atau yang kita sebut nggak sesuai. Minta kesembuhan, tapi rezeki juga masih nyambung sih. Apa? Maha mengetahui gitu ya, atau maha pengampun. Ya Ghafar ishfini gitu. Wahai Tuhan yang maha pengampun, sembuhkanlah aku. Ya, apa ya kira-kira? Nama Allah itu banyak, 99. Ya Quddus, Al-Quddus Maha Suci. Biasanya sucikanlah aku, bersihkanlah aku. Ya tidak apa benar. Taib. Ya, kesimpulannya meminta kepada Allah sesuai dengan apa yang kita butuhkan itu diselaraskan dengan nama Allah. Ini namanya at-tawassul, ya, menjadikan perantara nama-nama dan sifat Allah dalam berdoa, termasuk tawassul yang diperbolehkan. Dengan perantara nama Allah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang terakhir soal pertanyaan, kam arkanul imani bil asma'il husna wa mahi? Ada berapa rukun iman terhadap asmaul husna dan apa saja itu? Al-jawab, jawabannya salasatun, ada 3 rukun iman terhadap asmaul husna. Yang pertama, al-imanu bil ismi, mengimani namanya. Wa bima dalla alaihi minal ma'na. Ya, dan yang kedua, dan mengimani apa yang ditunjukkan dari maknanya. Dan yang ketiga, wa bima ta'allaqa bihi minal athar, dan apa yang terkait dengan pengaruhnya. Kita ambil contoh nama Allah Ar-Razzaq. Maka kita dianggap telah beriman terhadap nama Allah Ar-Razzaq kalau kita mengimani bahwa yang pertama Allah punya nama Ar-Razzaq. Kalau ada yang mengatakan nama Allah bukan Ar-Razzaq, nah ini tidak beriman dia. Tapi kalau menetapkan iya Allah punya nama Ar-Razzaq, maka dia telah memenuhi rukun pertama. Rukun yang kedua, wa bima dalla alaihi, apa yang ditunjukkan darinya.
Apa yang ditunjukkan dari nama Ar-Razzaq? Ya sifat memberi apa? Rizki. Kalau dia mengimani nama Allah Ar-Razzaq tapi dia tidak percaya Allah memberi rizki, ya tidak beriman. Rukun yang kedua gugur. Yang ketiga, wa bima ta'allaqa bil asar, wa bima ta'allaqa minal asar, yaitu pengaruh dari nama Allah ini. Apa pengaruh nama Allah Ar-Razzaq di dalam kehidupan kita? Ya kita menggantungkan rizki, memohon rizki hanya kepada Allah. Maka kalau ada orang yang beriman nama Allah Ar-Razzaq dan maknanya berarti Allah memberi rizki, tetapi dia minta rizki kepada selain Allah, maka gugur keimanannya terhadap nama Allah Ar-Razzaq. Bisa dipahami ya? Jadi harus ada 3 unsur ini, rukun iman terhadap asmaullah ta'ala. Dan ini silakan diterapkan kepada nama-nama yang lain. Ar-Rahman misalnya. Pertama, beriman kalau Allah memiliki nama Ar-Rahman. Kedua, beriman kalau Allah memiliki sifat apa? Dengan nama Ar-Rahman berarti Allah memiliki sifat apa? Rahmat, mengasihi. Dan yang ketiga, pengaruh dari ini harus ada dalam diri kita. Berarti kita meminta rahmat hanya kepada Allah. Tidak ada seorang pun, sesuatu makhluk pun yang lepas, yang luput dari rahmat Allah. Itu yang dimaksud dengan al-asar. Kalau terjemahan apa? Saya penasaran. 3 rukun itu. Percaya kepada sesuatu yang berhubungan dengannya. Nah, percaya terhadap sesuatu yang berhubungan dengannya dengan bentuk pengaruh, yaitu pengaruh iman kita terhadap nama Allah Ar-Razzaq Ar-Rahman itu apa? Kalau tidak ada asar pengaruhnya, ya sama saja kita tidak memenuhi rukun yang ada. Jadi nggak cukup mengimani nama, menetapkan nama Allah Ar-Razzaq, dan tidak cukup memahami maksudnya Allah memberi rizki saja, tapi harus ada pengaruh dalam diri kita. Apa pengaruhnya? Ya kita menggantungkan rizki hanya kepada Allah. Kita tidak khawatir rizki kita, dan kita menetapkan bahwa semua makhluk ini sudah dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti ketika kita menetapkan nama Asy-Syafi. Allah adalah yang maha menyembuhkan. Menetapkan Allah namanya Asy-Syafi dan meyakini Allah itu memiliki sifat menyembuhkan, tapi dia minta kesembuhan tidak kepada Allah, sama saja dia tidak memenuhi rukun iman terhadap asma sifat yang ketiga. Jadi harus terpenuhi semuanya. Taib. Nah, kemudian dicontohkan di sini, wa nu'minu bi annahu alimun. Contohnya kita beriman bahwasanya Allah itu alim. Allah memiliki nama Al-Alim. Memiliki kandungan rukun yang kedua, dzu ilmin azim, yang memiliki ilmu yang sangat agung. Pengaruhnya apa? Kita meyakini bahwa Allah ya'lamu kulla syai', mengetahui segala sesuatu. Kalau 2 rukun saja yang terpenuhi tapi yang ketiga tidak, sama saja gugur. Allah namanya Al-Alim, Allah mengetahui, tetapi ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah. Nah, ini berarti gugur kita. Rahimun, Allah itu rahim, memiliki sifat dzu rahmatin ittasafa biha, memiliki sifat rahmat, kasih sayang. Wa rahmatuhu wasi'at kulla syai'in, dan pengaruhnya adalah kita meyakini rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Qadirun, nama Allah Al-Qadir, kandungannya dzu qudrah azimah, memiliki kekuasaan atau kemampuan yang agung. Wa yaqdiru ala kulli syai', dan pengaruhnya adalah meyakini bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Jadi kalau ada orang yang menetapkan Allah itu Al-Qadir, apa maknanya? Berkuasa, tapi ada sesuatu yang tidak dikuasai oleh Allah.
Tapi ada yang luput dari kekuasaan Allah, maka gugurlah rukun imannya terhadap asma al-husna. Wa hakadha baqiyatul asma'il husna, dan seperti ini pula lah nama-nama Allah yang lain, wasifatil ulya, dan sifat-sifat Allah yang tinggi, li Rabbina tabaraka wa ta'ala, bagi Allah Tuhan kita maha suci Dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui. Taib masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, berakhirlah pembahasan bab yang ke-51. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, bab yang ke-52. Wallahu ta'ala alam bissawab. Sampai sini sebelum kita akhiri ada yang ditanyakan? Ya. Bagaimana kita menjelaskan asli bilang sama temannya, kalau kita tahu kalau orang ngomong di mana. Kalau memberikan penjelasan dan kita mampu menjelaskan, silahkan jelaskan. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menjelaskan kepada orang yang meyakini Allah di mana-mana? Maka jawabannya, kalau kita mampu menjelaskan, ya silakan jelaskan. Tapi kalau kita tidak mampu menjelaskan, maka lebih baik kita arahkan kepada yang mampu menjelaskan. Ya. Nah, berarti gimana? Allah ada di mana-mana. Lalu kita faham. Allah itu di dalam Al-Quran menyebutkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah tinggi di atas arsy-Nya, beristiwa. Lalu bagaimana dikatakan Allah ada di mana-mana? Nah, lalu kita lanjutkan apa yang akan dikatakan. Nah, kira-kira apa Pak yang dikatakan? Orangnya rasanya nanti si nyatat amal kamu sholat siapa? Yang nyatat amal kamu sholat siapa? Malaikat. Dari tahu Ustaz, tapi ngeyel gitu. Nah, kalau pertanyaannya gimana cara menyikapi orang yang ngeyel, ya tinggalkan. Tinggalkan, Pak. Tapi kalau bagaimana cara menjelaskan, ya jelaskan. Dan kalau kita tidak mampu menjelaskan, arahkan kepada yang mau menjelaskan. Dan yang paling mudah ya dalam hal ini, dalam media gitu ya, carikan video-video Ustadz kita yang mudah dalam menjelaskan. Ya sudah, jangan dipaksa. Tidak harus diajak ngaji ke sini, Pak. Disetelkan video link itu sudah cukup. Ini loh, tolong diperhatikan dulu, disimak. Ya itu dulu. Kalau dia ke sini sopo gitu. Iya, ya Ustadz kita dalam wah, ini ngedu aku ini Pak. Nanti saya yang repot. Lah enggak, maksudnya nanti dia datang ke sini terus seakan-akan di sidang, ya tambah anu. Mending disampaikan dulu melalui media. Gitu loh. Dikirimkan ini loh. Nanti baru lihat responnya gimana. Kalau ada ketertarikan bolehlah. Gitu loh. Ini ilmiah ini, tapi saya pengen lebih lanjut. Nah, ikut kajian yuk. Nah, nggak apa-apa. Belum apa ikut kajian kok. Pikir di sidang. Jadi kita kan belum tahu responnya. Jangan langsung dipaksa untuk ikut. Nah, khawatirnya nanti tambah mental. Ya. Mungkin nggak mau ngaji di sini, nggak ada apa-apa. Curhat Pak. Oh, gelem ngaji kok. Tidak terbukti berarti ya. Allah alam sahab. Kalau ada akhwatnya absennya nomor 1 terus. Enggak ada terakhir.
ngajari nggak tertib ini. Lagi sampaikan? Amin. Dengan minimnya ilmu yang kita miliki tentang tauhid, terutama tentang asma wa sifat, itu kadang-kadang itu secara spontan menimbulkan khayalan yang batil gitu. Bagaimana cara menghilangkan seperti ini, dan ketika itu selalu muncul, apakah itu bisa diampuni, Ustaz? Jazakumullah khairan. Amin. Jazakumullah khairan. Taib. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semua itu kan karena terpengaruh ya. Kita itu banyak terpengaruh. Di zaman dahulu fitrah-fitrah itu masih lurus. Jadi ketika sampai kabar tentang nama dan sifat Allah, ya nggak banyak pertanyaan, nggak banyak khayalan. Tapi kita sekarang di zaman semua itu bisa dikhayalkan. Jadi ketika menjumpai ayat dan sifat, maka secara otomatis kita membayangkan. Dari sini maka Allah alam bisawab, ya kita sudah tercetak di suatu generasi yang segala apapun dikhayalkan. Oleh karena itu, ketika kita sadar ini sudah di luar batas, maka hilangkan, hentikan, jangan diteruskan. Kalau itu menggelayuti terus dan terus menerus, ya istighfar kepada Allah. Ya, Maha suci Allah atas apa yang mereka sifatkan. Ya. Maha suci Allah atas apa yang aku pikirkan. Kita mensucikan Allah, subhanallah. Ya. Jadi langsung zikir subhanallah, nggak ada masalah. Subhanallah amma khatara bibali misalkan. Itu kalau pakai bahasa Arab. Maha suci Allah atas apa yang terlintas di dalam benakku. Kalau nggak bahasa Arab ya pakai bahasa Indonesia. Maha suci Allah atas apa yang aku pikirkan. Maha suci Allah atas apa yang aku bayangkan. Maha suci Allah atas apa yang aku khayalkan. Nah itu kalau kita nggak mampu menghilangkan hanya dengan sekedar menghilangkan, ucapkan, penegaskan kalau kita yaitu telah berbuat salah. Ya. Dan setiap kita jatuh pada kesalahan, lalu kita menyadari, lalu kita istighfar memuji Allah, maka insya Allah diampuni kesalahan kita. Jangan diteruskan ya, jangan dituruti. Allahu a'lam bishawab. Tapi ada lagi ya, ya. Mau nanya Ustaz, agak di luar tema tentang tauhid asmaul husna. Sekarang kan lagi akhir-akhirnya agak ramai soal tentang dukun di permedsosan. Misalnya kita terkadang kemudian menyaksikan video itu, menyaksikan penjelasannya dukun apa segala, apakah itu termasuk dengan mendatangi dukun? Iya, sama. Kita berada di dunia yang segala apapun berseliweran di hadapan kita. Ya. Muncul, akhirnya penasaran, akhirnya buka, akhirnya menyaksikan. Maka sama, kalau kita sadar, ini sudah kelewatan. Ini sama seperti saya mendatangi dukun, ya sudah hentikan. Ya. Itu kalau kita menerima ucapannya, dalam artian menyimak ucapannya. Tapi kalau untuk membantahnya, ya Allah alam, tentu tidak mengapa. Misalnya kita pas lewat, ini ada pengungkapan, ya kan gitu kan, mengungkap dusta dari para dukun. Lalu kita simak penjelasannya yang menyingkap kedustaan mereka, ya tentu tidak mengapa. Atau mungkin tidak mengapa, tapi juga ya hati-hati. Apa? Kita nonton, lihat karena ingin lucu-lucuan. Kita tahu nggak bener ya, penasaran misalnya.
sekonyol apa sih dukun ini gitu misalkan. Nah, ini kita nganggur. Kita nganggur. Sudah tahu salah tapi kita masih mau lihat. Ya. Allah alam, ya semoga itu tidak sampai ke taraf datang ke dukun. Ya. Wallahu alam bissawab. Tapi kalau kita benar-benar hanya sekedar penasaran, ya dikhawatirkan itu bisa masuk ke dalam mendatangi dukun. Allah alam, dikhawatirkan. Tapi kalau kita komen maksudnya untuk membantah itu boleh ya? Iya, kalau kita mampu memberikan pencerahan, ya nggak masalah. Jadi kita tahu kesalahannya, lalu kita sampaikan bantahannya, katakanlah seperti itu, nggak ada masalah. Ya, sama seperti kita datang ke dukun, datang beneran, lalu kita diskusi, lalu kita bantah, nggak ada masalah. Yang tidak boleh itu mendatangi dukun, mendengarkan tanpa ada pengingkaran dan tanpa mendustakan. Kalau membenarkan lebih berat. Sekedar datang tanpa mengingkari juga berat. Maka sama kita mendatangi mereka di halaman, hanya sekedar dengar saja penjelasannya tanpa ada pengingkaran, ya buat apa? Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang sampaikan? Oke. Ustaz, kalau kita di dalam kamar mandi itu kan dilarang mengucapkan asmaul husna. Terus kalau kita lama, Ustaz, kira-kira kalau dari batin apa istighfar atau berzikir itu gimana, Ustaz? Di dalam kamar mandi, karena saking lamanya, Iya, lamanya mungkin sakit paru atau apa gitu. Ini Ah. kan kita banyak berzikir dalam hati. kalau dalam hati sih nggak ada masalah. Ya Allah disopo, astagfirullah, sampai tersiksa kok ngene gitu ya. Gitu ya. Nggak ada masalah selama tidak diucapkan. Iya, wallahu a'lam bishawab. Nggih. Kalau mungkin di sekitar kita bentuk penyimpangan terhadap asma wa sifat itu apakah juga termasuk misalnya saking mensucikan? Sebentar, bagaimana? Kalau di mungkin di sekitar kita kan kita nggak tahu itu seperti apa. Barangkali saking mensucikannya, misalnya Allah punya tangan, itu ketika di situ ketika membahas menyebutkan ayat, apakah dia juga tidak menyebutkan misalnya Allah punya tangan, terus dipalingkan dengan bahasa lain mungkin seperti itu. Nah, ini untuk biar kita itu tahu ketika kita bermajelis atau apa itu kita nggak salah. Iya, kita ini konteksnya ngapain ini? Diskusi atau apa? Ketika kita bermajelis, tiba-tiba mungkin di suatu tempat gitu ya, kita bermajelis, kita kan pengennya yang misalnya sunnah jelas, namun ketika kita sudah terbiasa untuk bermajelis karena di tempat lain nggak seperti biasa, kita ikut gitu. Ketika membaca ayat yang mengandung sifat Allah, sifat-sifat Allah, kita tahu nih bacaannya itu seperti itu, namun tidak dibaca mungkin seperti itu atau tidak dibaca itu, tapi di kata-katanya diartikan yang lain. Iya. Pertanyaannya, apakah juga seperti itu bentuk penyimpangannya? Kitanya atau yang pengampu majelisnya? Pemajelisnya. Nah, tergantung tadi masuk dari salah satu dari 5 ini enggak? Masuk salah satu dari 5 ini enggak? Mensifati Allah dengan sifat kurang. Pertama, menamai Allah dengan nama berhala, menamai Allah dengan nama makhluk yang tidak sesuai dengan nama Allah. Bisa jadi masuk yang nomor 4, meniadakan nama dari maknanya. Ini yang sering terjadi. Contoh gampangnya, al-yad, tangan, dimaknai dengan al-qudrah, kekuasaan. Ini penyimpangan. Yang keempat, ta'tilul asma'il husna an ma'aniha, meniadakan nama Allah dari maknanya.
Ya, Allah memiliki sifat tangan, tetapi disimpangkan sifat tangan ini dari makna aslinya. Tangan disifati dengan kekuasaan, tangan disifati dengan kemampuan. Istawa ini yang sering juga, Allah itu istawa, tinggi di atas makhluknya. Ditafsir dengan istaula, menguasai. Allah menguasai arsy. Ini juga penyimpangan. Karena makna istawa itu ala wartafa'a, bukan menguasai. Ketika menyimpangkan makna tinggi dengan menguasai, itu berarti menyimpang, merubah makna. Maka jawabannya iya, termasuk di antara penyimpangan terhadap Asmaul Husna. Seperti itu. Ya. Maksudnya lebih berhati-hati gitu kan. Iya. Kita pas nggak tahu juga. Ya, lebih berhati-hati untuk memilih majelis ilmu itu. Atau kalau kita mau sampaikan, ya diskusikan, nanti akan kelihatan gimana akidah asma wa sifatnya gitu loh. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Kita akhiri, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.